Shalom, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul kembali untuk bersaat teduh. Kita akan mengambil tatanya yang kudus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
urapan lawatan terjadi atas kami Tuhan. Ini kerinduan kami untuk kami senantiasa mendengarkan akan suara firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk ditaburi oleh benih firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh bertumbuh-tumbuh dan menghasilkan buah yang indah yang boleh dinikmati oleh setiap orang. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Roh-Mu mengurapi kami, Amin. terutama hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Engkau urapi dengan kuasa yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya sesuatu yang baru, sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kami Amin. ketika kami mendengar firman. Haleluya. Haleluya. Kuasa itu Kau nyatakan atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Sungguh sebuah pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa, dan saya selalu berbahagia ketika kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentunya kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini kita telah sampai pada kitab Injil Lukas pasal yang ke-12. Dan hari ini kita akan dibantu membacakan oleh salah seorang hamba Tuhan di gereja kami, yaitu Bapak Pendeta Arnold Bernardus Siahaan. Silakan Pak. Injil Lukas pasal yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Orang kaya yang bodoh. Ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya,
apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hal kekhawatiran, ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan, atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kewaspadaan, ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia
dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba-hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dan padanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Yesus membawa pemisahan. Ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Menilai zaman. 54. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai akhir zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik sekali dan kami sangat percaya. Tadi Bapak Ibu, saudara sekalian sudah menerima sesuatu tentunya ya dari Roh Tuhan. Nah, izinkan tapi kami akan sedikit mengulas ya apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang kami ambil dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ini adalah sebuah kisah yang menurut saya sangat-sangat tragis sekali. 20 dan 21 berkata seperti ini. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ya, terutama di zaman yang sudah semakin tidak karu-karuan ini. Orang bilang ini adalah zaman Eden. Uang bisa membeli segala-galanya. Dan seolah-olah uang itu adalah segala-galanya bagi dunia yang ada saat ini. Tidak heran, orang semakin hari semakin egois dan semakin mengutamakan uang, mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Tapi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Siapapun saudara yang hari ini mungkin terikat dengan rasa egois yang sama. Orang-orang yang pengharapannya terletak pada uang. Apakah saudara merasa uang segala-galanya? Apakah saudara merasa bahwa dengan uang saudara bisa melakukan segala hal dan saudara menaruh pengharapan saudara kepada uang? Siapapun saudara yang berpikiran demikian, hari ini seolah-olah Tuhan memberikan sebuah kisah yang tragis tentang seorang yang sudah mengumpulkan harta, namun ternyata dia tidak bisa menikmatinya karena dipanggil lebih dulu oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini dalam tangan Tuhan.
Uang, dunia ini memang segala-galanya sekarang seolah-olah butuh uang. Tapi dengar baik-baik. Pengharapan kita jangan pada uang. Pengharapan kita adalah pada Tuhan. Kalau pengharapan kita terletak sepenuhnya kepada Tuhan, maka tidak sulit bagi kita untuk membagi harta milik kita kepada sesama. Karena memang bukan itu pengharapan kita. Pengharapan kita hanya pada Tuhan saja. Saudara, semoga lewat firman ini, saudara dan saya kembali disadarkan. Karena hidup ini bukan melulu tentang uang loh. Yes, ada Tuhan. Dan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Semoga ini menguatkan kita untuk tidak egois, tapi mau belajar berbagi dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama lebih dulu untuk firman yang baru saja kita dengarkan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Lewat sebuah kisah yang sangat tragis, Engkau mengingatkan kami bahwa uang itu bukan segala-galanya. Kalau Tuhan mau panggil kami bisa dipanggil kapan saja. Dan ketika hari itu tiba, uang kami tidak bernilai apa-apa. Karena itu Tuhan, kami tidak mau menjadi bagaikan orang bodoh yang menaruh pengharapannya kepada uang. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mau menaruh pengharapan kepada Tuhan, pencipta alam semesta ini. Kami percaya janji-Mu ya dan amin, bahwa di surga yang mulia kami pasti akan berbahagia selama-lamanya. Karena itu kami pegang teguh dan kami mau mengejar itu Tuhan, lebih daripada apa yang di dalam dunia ini. Kiranya Engkau kuatkan hati kami, agar mata kami selalu tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sekarang mari kita akan sebentar berdoa untuk orang-orang yang belum percaya Yesus yang kita kenal. Kita akan berdoa bagi mereka lebih dulu. Dan setelah itu langsung akan disambung dengan doa-doa selanjutnya oleh rekan-rekan kita. Dan kita tetap satukan hati untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mengajarkan kami Tuhan untuk menaruh harap kami kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau senantiasa mengingatkan kami terus untuk hanya berharap kepadamu. Amin ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjamah mereka. Engkau mempunyai rencana yang indah buat mereka Ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai setiap kami anak-anak-Mu Amin. untuk menjadi anak-anak yang boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, terlebih saudara-saudara kami yang terdekat Tuhan. Kami rindu mereka Tuhan boleh dibangun, boleh mengenal Engkau Yesus. Dan kami percaya Tuhan, mereka boleh Tuhan percaya Engkau melalui sikap hidup kami yang senantiasa mencerminkan akan kebaikan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan. Yesus. Biarkanlah Tuhan Kau menolong gereja-Mu ya Bapa. Ya Tuhan. Supaya gereja-Mu boleh dibangkitkan. Amin. Banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Amin. Dan kami percaya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu Engkau pakai mereka ya Bapa. Ya Sehingga Tuhan. setiap hamba-Mu ini Tuhan Kau perlengkapi dengan kuasa-Mu. Amin. Mereka boleh melayani Engkau. Amin. Menurut dengan kehendak dan rencana Yes. ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau turunkan belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami ya Bapa. Ampuni segala kesalahan dosa bangsa kami Tuhan. Ya Dan kami Tuhan. percaya Tuhan Kau curahkan roh pertobatan atas bangsa dan negara Amin. kami Tuhan. Amin. Amin Dan Tuhan. kami juga berdoa, munculkan anak-anak Tuhan untuk duduk di pemerintahan. Yes. Kau pakai untuk menjadi Tuhan contoh dan mereka boleh mengabarkan kebenaran. Amin, Dan menjadi Tuhan. saksi-Mu yang hidup. Amin. Amin. Terima Amin kasih, Tuhan. Amin. Segala pemerintahan yang ada Kau urapi, Kau memberikan roh takut akan Engkau. Yes. Dan kami percaya dari pemerintahan teratas hingga terbawah,
mengendalikannya ya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Hujan pertobatan turun Amin. atas bangsa kami. Amin, amin, Karena amin Tuhan kesejahteraan Yesus. atas Amin, kami, amin. atas bangsa Amin. kami. Yes. Karena sejahtera kota dan sejahtera bangsa kami adalah sejahtera kami juga. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Doa lebih jauh kita akan dipandu ya oleh Ibu Titik Sriana, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan di berbagai tempat, termasuk juga mungkin untuk yang sakit, yang dalam masalah di kuasa kegelapan. Silakan Bu Titik Sriana. Haleluya. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan Ya. percayakan untuk mengembalakan Ya Tuhan. domba-domba. Tuhan tolong, Tuhan Engkau Tuhan Allah yang baik. Amin. Engkau akan mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Tuhan. Ya Tuhan. Baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil dan Yesus. pedesaan pun Tuhan Engkau sertai Tuhan. Ya Tuhan, sertai hamba-hambamu Tuhan. Utus Tuhan yang sudah Tuhan pilih Tuhan dan Tuhan panggil. Oh Yesus. Memenangkan banyak jiwa untuk Engkau. Amin. Tolong Tuhan Dan yang Engkau hamba-hamba. berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Senantiasa Tuhan mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Mereka mengutamakan jiwa-jiwa untuk kerajaan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan Yang Yesus. mereka upayakan Tuhan, baik itu kehidupan jasmani Tuhan tolong Tuhan. Ya Engkau Tuhan. Allah yang baik yang senantiasa memberikan yang lebih Tuhan atas apa yang Ya mereka berikan kepadamu Tuhan. Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Amin. Amin. Dan visi misi mereka Tuhan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa urapi. Dan Haleluya, setiap apa yang Yesus. mereka kerjakan Tuhan Engkau buat berhasil dan beruntung. Oh. Dan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Tuhan. Kudus, terima kasih Engkau baik. Kami rindu Tuhan, kami Haleluya. berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di kota-kota maupun di desa-desa Tuhan. Mereka Tuhan, Tuhan terima perlu kasih. Tuhan Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan melalui banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pakai. Mereka boleh Yesus. didewasakan, senantiasa Amin. bertumbuh dalam mengenal Engkau Tuhan. Amin. Dan Amin. urapan-Mu secara khusus Tuhan, Engkau sendiri yang akan menyempurnakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Lebih dari itu Tuhan kami rindu Haleluya. setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan yang dalam pergumulan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Supaya Tuhan mereka boleh menikmati akan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Dan mereka boleh Terima kasih, menceritakan Tuhan. Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan. Amin. Bahwa Engkau luar biasa dalam hidupnya. Amin Tuhan Mereka Yesus. boleh Engkau baik. menceritakan bahwa Engkau sangat berharga dalam hidup Yes. Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, tidak pernah Engkau senantiasa Tuhan meninggalkan mereka, dan lebih dari itu Engkau akan memperhitungkannya secara luar biasa Ya, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Bapa Surga. Thank you Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu. Dan kalau ada yang sakit, kami berdoa kiranya Kau jamah, Kau tolong kesembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam masalah, Tuhan berikan kelepasan, kekuatan, jalan keluar dalam nama Yesus. Yang terikat kuasa kegelapan, kami berdoa, Tuhan lepaskan, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya persilakan kita akan berdoa sejenak ya untuk pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa.
Baik, sudah ya, kita sudah berdoa masing-masing untuk pergumulannya, dan kita akan tutup saat teduh kita hari ini. Ya, kita datang bersama pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.